Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'du, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dan bisa melanjutkan taklim kita yang rutin ini. Mudah-mudahan ini menjadi asbab hidayah dan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berbicara seputar malaikat ya. Dan kemarin kita membahas bagaimana caranya Jibril mendatangi Rasulullah ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah datang dalam bentuk suara lonceng, sholatul jaros yang sangat kencang. Dan itu yang paling berat bagi Nabi SAW. Sampai beliau keringetan, sampai beliau keletihan, bahkan hampir pingsan mendengar suara loncengnya itu. Dan cara yang kedua adalah malaikat Jibril merubah wujud menjadi manusia, menjadi seseorang ya, dan menyampaikan. Dan yang ketiga yaitu dengan lewat mimpi. Jadi wahyu itu dapat datang dalam mimpi, dapat berupa laki-laki yang merupakan perwujudan malaikat, dan bisa juga dalam suara lonceng yang kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah hadis masih seputar malaikat, tapi ini populer sekali hadisnya dan biasanya menjadi jargon laki-laki ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi. Apabila seorang laki-laki, seorang suami ya, mengajak imra'atahu, istrinya, ke tempat tidur firash ya. Fa'abat, lalu sang istri itu menolak. Fabata ghadban 'alaiha, dan suami itu tidur dalam keadaan yang marah. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat melaknat wanita itu sampai pagi. Jadi di sini faedah hadisnya ada 3. Yang pertama, menunjukkan betapa besarnya hak suami atas istrinya. Yang kedua, biasanya yang agresif dalam hal hubungan seksual itu laki-laki. Kenapa tidak disebutkan wanita yang mengajak suaminya? Karena tidak lumrah. Meskipun ada istri yang mengajak suaminya, tetapi pada umumnya laki-laki gitu. Kan suka ada yang bertanya, ibu-ibu, itu hadis kok cuma laki-laki, ke perempuan enggak? Itu keumumannya itu laki-laki. Keumumannya itu para suami. Biasanya istri itu tidak agresif, tapi laki-laki lah yang agresif. Dan yang ketiga, kenapa sebegitu besar sampai malaikat melaknat wanita atau istri yang menolak ajakan suami untuk tidur? Di sini penjelasannya ada. Karena yang dilanggar oleh istri tersebut bukan hak suami, tetapi perintah Allah. Nah itu kenapa besar seriusnya konsekuensinya ya. Penjelasannya begini. Nah ini. Wa hatta ja'ala malaikatahu tal'anu min aghdaba 'abdahu biman isyahwati min syahwatihi fa'alal 'abdi an yuwafi huquqa rabbih. Nah ini. Karena wanita tersebut secara tidak langsung telah melanggar hak Allah yang memerintahkan kepada dia untuk mentaati suaminya.
Jadi kenapa itu menjadi urusan yang serius? Karena ternyata di situ yang dilanggar adalah hak Allah, huquqa rabbihi, hak Allah. Maka karena ada pelanggaran terhadap hak Allah yang memerintahkan agar wanita tersebut mentaati suaminya dalam perkara yang syahwatun min syahwatihi al halal, dari perkara syahwatnya yang halal ya, maka itu menjadi urusan yang serius ya. Wa illa fama aqbahal jafa minal faqiril muhtaj ilal ghaniyil katsir al ihsan. Maka dengan begitu tidak boleh seorang istri menolak ajakan suami ya. Kalau sampai menolak dan suaminya itu tidak terima atau mangkal, maka wanita itu mendapat laknat dari Allah Ta'ala, dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatannya adalah kalau laki-lakinya tidak sampai marah, biasa saja memahami, itu tidak. Jadi misalkan suaminya ngajak istrinya ke tempat tidur, istrinya menolak, suaminya nerima, itu tidak apa-apa, tidak dapat laknat. Ya nggak apa-apa, memaklumi, memahami, barangkali istrinya tidak lagi sedang capek, tidak fit atau lain sebagainya, itu laknat ini tidak terjadi. Jadi suaminya menerima, ridho gitu. Kalau sampai suaminya itu tidur dalam keadaan mangkel, itu maka laknat malaikat yang merupakan laknat Allah itu akan menimpa wanita itu sampai pagi hari. Sampai pagi hari. Dengan catatan suaminya itu tidak ridho. Kalau suaminya biasa-biasa saja, memahami, ya tidak masalah. Tidak masalah. Jadi perilaku yang orang muda yang kayak tua-tua kayak kita gimana? Ya mungkin sebagian ada. Karena secara medis, secara teori, laki-laki itu bahkan sampai usia 105 tahun masih ada syahwatnya, masih ada. Tetapi yaitu ada yang tadinya itu pegangan hidup, dipegang hidup, ada yang beban hidup ada juga gitu ya. Ya, dan lain sebagainya. Itu ada tingkatannya, ada 5 fase laki-laki terkait dengan syahwat gitu. Itu sampai usia 100 tahun itu masih, cuman istilahnya itu bukan lagi pegangan hidup, tetapi sudah beban hidup gitu. Jadi sama sekali gimana, nggak ada, kedua-duanya nggak nafsu. Ya itu mungkin kasustik ya, tapi normalnya laki-laki itu sampai 100 tahun itu ada. Kalau itu saya nggak normal ya. Sudah menurun mungkin Pak, kalau normasi masih menurun. Keinginan ada, melihat yang muda masih mau, tetapi sudah nggak bisa walakaya. Itu hidup. Sudah nggak walakaya gitu, sudah layamut walayahya gitu. Sudah tidak layak, tidak hidup dan tidak mati gitu. Tidak walakaya gitu. Jadi hudang teh ngulapes juga mau. Jadi ya, nah itu laki-laki itu bahkan sampai usia 105 tahun mereka masih memiliki libido, masih memiliki syahwat. Tetapi tadi ada yang harus distimulasi dulu, yang serius, ada yang harus segala macam lah. Ya pada hakikatnya itu masih bisa memberikan keturunan sampai usia 100 bahkan 105 tahun. Diajak nonton video dulu itu mana bolehnya? Ya tidak boleh, karena kan lihat aurat orang lain kan. Ya, berupa macam cara. Jadi kalau saya mau cara apapun nggak bisa gitu. Udah nggak bisa sama sekali itu ya. Tapi keinginan ada. Jadi nilainya nafsu iya, cuma nggak nafsu. Nah itu berarti sudah menjadi sudah menjadi beban hidup berarti itunya tuh. Di bawah tapi fungsi gitu. Kayak kali ini tapi dia bisa karunya. Nah jadi itu ya syahwat laki-laki itu ada sampai 105 tahun. Jadi tidak ada yang istilahnya hilang nafsunya. Kalau diterapi bisa lagi, Pak. Seperti Pak Haji itu kalau diterapi bisa lagi. Ya, baik. Jadi itu 3 faedah dari hadis ini. Yang pertama bahwa kenapa wanita yang disebut lil ghalib kebanyakannya, umumnya. Tapi itu bisa saja ada wanita yang ngajak kepada suaminya lebih dulu. Nah, yang kedua, kenapa begitu besar laknat Allah kepada
wanita penolak ajakan suami karena yang dilanggar itu hak Allah, bukan sebatas hak manusia. Dan yang ketiga, laknat itu terjadi apabila si suaminya marah, tapi kalau tidak marah tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Jadi itu berhubungan juga dengan komunikasi ya. Kalau seandainya istri nggak mau, keluar aja lah, dengan di luar aja boleh nggak? Di luar itu maksudnya di luar rumahnya atau gimana? Iya, belum sajian lah. Oh ya haram itu haram. Haram. Dan apa namanya berzina itu kan dosa yang sangat, apalagi zina dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Ya. Kalau anak muda berzina itu hanya dicambuk 100 kali lalu diasingkan, dipenjara lah. Kalau yang sudah menikah dalam situasi muhson, punya pelampiasan, ada yang mengatakan menikah itu maksudnya pernah menikah, itu jadi pengertian muhson itu ada dua, ada yang berpendapat muhson itu telah menikah, ada yang berpendapat sedang dalam status pernikahan. Itu kalau berzina dirajam hukumnya, dikubur sampai kepala, dilemparin kepalanya sampai mati dengan batu gitu. Itu namanya rajam, sampai mati gitu. Nah, jadi berat. Jadi kalau sudah itu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, ada 3 orang yang dosanya itu dilipat-lipat gandakan, disuper-superkan gitu. Ada dosa yang kualitasnya super, yang dilipat gandakan, melebihi yang lain. Yang pertama adalah penguasa zalim, itu dosanya itu dilipat gandakan. Harusnya kan adil, amanah, tapi ini zalim, maka dosanya berlipat-lipat ganda. Yang kedua adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina, itu dosanya dilipat gandakan. Kan nggak ketahuan nih. Ya kan yang merajam siapa yang mau memucutkan kan? Ya kalau di kita kan nggak ada hukum Kan Islam. nggak laporan, kita diam-diam. Yang ketahuan, Kalau ketahuan. atau melapor, mengaku gitu kan. Atau bodoh itu ngomong. Jadi pelaksanaan hukum rajam itu ada 2 cara pembuktian. Yang pertama adalah laporan, kemudian laporan itu dibuktikan dengan 4 saksi, harus melihat 4 saksinya, harus benar-benar mata kepala sendiri, 4 orangnya juga orang soleh, orang baik lah, bukan orang suka bohong, dan melihat kejadiannya langsung seperti ember masuk ke sumur, tidak ragu, tanpa keraguan. Kalau ada keraguan batalkan hukuman, walaupun sedikit keraguannya. Yang kedua pengakuan yang maksa gitu. Pengakuan pertama abaikan dulu, ketiga keempat abaikan sampai dia memiliki keyakinan dan punya tidak merubah kesaksiannya, begitu pengakuannya baru dihukum rajam. Di zaman Umar itu dulu pernah ada orang yang dilaporkan berzina, seorang pejabat ya, yang melaporkan itu hanya bisa atau hanya mampu mendatangkan 4 saksi, tapi 1 saksinya itu kurang atau ragu gitu ya. 3 saksi bersaksi bahwasanya saya melihat yang bersangkutan berzina dengan yang wanita itu secara jelas, mereka bukan suami istri dan terjadi perzinahannya, masuknya itu kelihatan gitu. Yang kedua sama, yang ketiga sama. Nah yang keempat dia ragu, saya itu melihat sih dua-duanya itu sedang dalam posisi berhubungan, tetapi saya hanya melihat kaki wanita itu ada di pundak si laki-laki itu, tidak melihat masuknya. Dibatalkan, Pak. Hukuman dibatalkan, digugurkan, tidak ada pendakwaan setelah itu, dan yang melaporkan itu dihukum dengan cambuk 80 kali. Namanya haddul qazab. Hukuman cambuk bagi penuduh tanpa bukti persaksian yang kuat. Maka dalam sejarah Islam 1500 tahun kurang lebih ya, itu belum pernah ada pelaksanaan hukum rajam dengan pembuktian. Belum pernah ada. Yang pernah ada itu dengan pengakuan si pelaku. Seorang wanita kabilah kabilah Maziniyah kalau tidak saya, mengaku berkali-kali, ya Rasul ini qad zana, itu Rasul memalingkan muka, nggak mau dengar laporan itu, tapi maksa
tohirni, sucikan aku. Sampai akhir Rasul juga memalingkan. Mungkin kamu baru pacaran saja, baru remas-remasan, baru pegang-pegangan. Mungkin kamu baru, mohon maaf ya, nempel-nempelan begitu, remas-remasan. Tapi tetap maksa. Udah digitu-gitu maksa terus, minta disucikan. Karena gak mau bawa beban dosa ke akhirat. Ya apa gimana lagi? Karena sudah menunjukkan buktinya, hamil kan. Ketika hamil, kamu pulang dulu lah. Lahirkan dulu anakmu. Kemudian rawat sampai anak itu usia 4 tahun baru ditegakkan hukum rajam. Nah kalau tadi kekuatan lagi kan istri kan udah nggak mau nih. Iya. Apa kita udah nggak sabar. Belum keluar kawin siri boleh nggak? Kawin siri maksudnya rukun akadnya terpenuhi ya sah secara agama. Boleh. Rukunnya ditepati, kemudian kewajibannya ditepati, sah secara agama. Tapi ada fatwa ulama di Indonesia itu nikah siri itu sah tetapi haram. Budak-budak nih. Sah tapi haram. Sahnya secara hukum artinya tidak berdosa, tetapi haram dilakukan karena menyebabkan potensi madorot bagi wanita dan keluarganya. Berarti anaknya juga haram. Enggak, anaknya sah, halal. Anak bener gitu, anak bukan anak zina. Anak biasa gitu. Tapi haram dilakukan tuh maksudnya jangan dilakukan karena itu madorot buat wanitanya. Paham ya? Sah tapi haram itu maksudnya adalah secara hukum sah, tidak berdosa dan anaknya anak sah, tetapi kenapa haram dilakukan? Karena menimbulkan madorot bagi wanita itu. Apa madorotnya? Satu, secara sosial wanita itu akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik statusnya. Yang kedua, si anak itu tidak akan mendapatkan hak waris, ya kan? Di hukum Indonesia itu. Yang ketiga, melanggar atau bertentangan dengan hukum positif, dan itu akan merepotkan itu, gitu. Jadi sah tetapi haram dilakukan. Ya solusinya adalah nikah dan didaftarkan, itu aja. Yang nyuruh istrinya, iya makanya sah, saya bilang sah, tetapi secara madorot itu dah. Artinya kalau tidak ada madorot maka tidak haram gitu. Yang mengatakan sah tapi haram itu ya ulama Indonesia, tapi itu juga sebagian. Tapi kalau saya sendiri berpendapat nikah siri itu adalah sah dan boleh saja, tidak ada istilah haram. Kalau sudah sah ya sudah, jangan lagi diembel-embeli dengan haram. Hanya karena hukum positif tidak mengakui. Ya. Pernikahan itu kan urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya, dengan sosialnya. Tidak dapat anaknya, tidak dapat waris. Ya kasih aja waris, sembunyi-sembunyi kan bisa. Orang nikahnya juga siri, warisnya siri juga. Ya, tidak usah. Ini yang salah tuh begini, nikahnya siri, warisnya harus terdaftar. Tidak usah. Jadi kalau nikahnya siri, kasih waris juga siri, aman itu. Enggak waris enggak apa-apa. Kalau masih punya banyak dikasih itu enggak apa-apa. Kalau masih hidup namanya hibah. Iya, bukannya itu Hibah bukan waris. Kalau hibah mah mau kondisi kayak apapun boleh, walaupun tidak ada hubungan ayah anak juga boleh hibah mah. Secara hukum punya hak waris ya. Punya. Secara hukum agama punya hak waris, wajib malah. Bapak siri itu berkewajiban memberi anak siri itu waris. Karena di hadapan Allah pernikahan mereka itu sah dan normal sebagaimana semua pernikahan di dunia ini. Cuman negara karena dia punya aturan, ya dia tidak mengakui pernikahan semacam itu gitu. Berarti urusan kita dengan negara aja. Ya selama dengan negaranya kita baik-baik saja tidak masalah. Ya. Banyak kasusnya dulu, pejabat-pejabat kita banyak gitu. Yang mengharapkan lebih pada nikah gitu. Jadi saya sendiri berpendapat kawin siri itu sah, halal dan boleh. Bagaimana penyelesaian madorotnya? Gampang. Si istri itu dipahamkan kepada dia bahwa secara sosial ini belum kondusif, tapi nanti juga kondusif sendiri. Yang kedua, anak-anaknya juga tetap dikasihkan hak waris. Tapi hak warisnya ya siri juga, kasih sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan nanti takut dimaksud. Ya itu apa namanya.
Tapi ya afdolnya tetap, afdolnya itu nikah itu ya jahri dan resmi gitu. Jahri dan resmi itu afdolnya. Tapi kan tadi pertanyaannya tuh pertanyaan darurat kan, kalau misalkan di rumah tidak memungkinkan, bolehkah di luar dengan kawin siri? Ya boleh. Boleh. Bahkan itu menjadi solusi bagi orang yang tidak bisa menikah secara resmi dan hanya bisa melakukan secara siri. Itu solusi Pak, boleh Pak, nggak apa-apa ya. Karena kita tidak ada urusan dengan asal wani, tanya kuncinya itu asal wani. Supaya wani orang ngopi heula. Baik, lanjutkan ya. Berikutnya masih bab tentang seputar malaikat dan setan ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tala'a hajibu syamsi, apabila matahari sudah melengkung cahayanya, artinya terbit ya. Dalam hadis disebutnya tuh alis matahari ya. Fada'us sholata hatta tabruza, maka jangan lakukan sholat. Jangan lakukan sholat, tetapi maknanya itu sholat yang tidak ada alasan spesifiknya. Kalau matahari sedang naik, sedang melengkung, hajib ya, seperti alis, hajib itu alis ya, itu jangan sholat. Wa idza ghaba hajibu syamsi, dan apabila matahari sedang terbenam, melengkung sedang terbenam cahayanya begitu, maka janganlah kalian sholat sampai benar-benar terbenam waktu maghrib ya. Wala tahayyanu bi salatikum tulu'a syamsi wala ghurubiha, janganlah kalian melakukan sholat di waktu matahari terbit dan waktu matahari terbenam. Fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan, karena tanduk iblis itu sedang naik dan sedang turun, naik di pagi hari, turun di sore hari. Makna tanduk setan itu kata para ulama, karena di waktu itu para penyembah selain Allah itu sedang melakukan ritual ibadah. Dulu pengikut Zoroastrian, ya, pengikut penyembah matahari itu melakukan ritual penyembahan terhadap dewa matahari itu di waktu pagi dan waktu sore. Maka Rasulullah SAW tidak menginginkan umatnya beribadah di waktu yang sama dengan penyembahan pemuja matahari atau penyembah matahari. Jadi arti tanduk setan itu dapat dipahami dua makna. Ada yang memahami memang betul-betul fisik, setan itu tanduknya keluar. Ada yang memahami bahwa yang dimaksud itu adalah waktu ibadahnya para penyembah berhala, penyembah matahari ya di zaman itu. Aw syaitan, la adri ayyadzalika qala Hisham. Itu sama dengan itu kaitannya apa itu mengubur mayat itu waktunya Sama. Jadi 3 waktu ini dilarang melakukan sholat plus dilarang mengubur jenazah. Jadi pagi hari ini waktu-waktu terbit ya, itu nggak boleh nguburin jenazah. Yang nanti siang hari pas matahari tepat di atas kepala, berarti jam 12-an, dan di sore hari pas menjelang maghrib itu waktu tidak boleh sholat dan tidak boleh menguburkan jenazah. Berarti ada 3 waktu ya? Ada 3 waktu yang dilarang. Namun larangan-larangan tersebut tidak berlaku bagi orang yang belum sholat fardu. Bagi orang yang belum sholat fardu, larangan itu tidak berlaku. Contoh, subuh bangun jam 5:30, pas itu. Nah, tidak berlaku larangan itu. Tetap subuh walaupun 5:30. Atau subuh kesiangan bangun 11:30 siang hari. Baru bangun karena malamnya begadang misalkan. Nah, maka sholat di waktu dia mendapatkan waktu itu. Hanya subuh aja ya? Hanya enggak, semua waktu. Kayak asar gitu? Asar juga sama. Asar di jalan ketiduran. Misalkan asar 3:30, lalu kita kelewat atau ketiduran. Kemudian bangun atau ada bangun ya terutama tidur jam 5:30 ketika matahari mulai terbenam, itu kan diharamkan sholat. Nah, bagi orang yang belum asar mah tidak berlaku larangan itu. Tetap lakukan, Fardu dulu. Karena ada hadis begini, man taraka sholah, barang siapa yang melewatkan sholat, au nasiyaha atau lupa, falyusolliha idza dzakaraha, maka
hendaklah segera lakukan sholat saat ia ingat atau saat ia bangun. Bukan kodok, bukannya jamak. Wala kafarata illa, tidak ada penebus itu kecuali dengan cara itu. Nah, namun para ulama berselisih pendapat tentang sebutan sholat itu. Sholat yang dikerjakan tidak di waktu yang tepat itu namanya kodoan. Dan sholat yang dilaksanakan di waktu yang tepat itu nama adaan. Cuman menjadi perbedaan pendapat berikutnya adalah kodo itu sampai berapa lama, gitu. Ya. Pendapat klasik mengatakan kodo itu berlaku seumur hidup. Jadi begini, kalau ada orang usia 50 tahun, baru insaf mau sholat, berarti dia nggak sholat berapa lama dari akil balik? Akil balik 15 tahun misalnya. 35 tahun tidak sholat. Nah, kodo itu tetap masih berlaku. Yang 35 tahun itu wajib dikodok. Kapan kodoknya? Ya setelah sholat fardu, sholat lagi. Sunat. Bukan sunat, kodok. Bukan sunat. Double sholatnya. Sholatnya didobel. Yang satu adaan, yang satu kodoan. Jadi isanya 2 kali, subuhnya 2 kali, lohornya 2 kali, asarnya 2 kali. Sampai kapan? Sampai hutang yang 35 tahun itu terpenuhi. Apa dalilnya? Dalilnya hadis ini. Bahwa barang siapa yang melewatkan sholat atau lupa, maka hendaklah segera dia sholat waktu dia ingat. Tidak ada kifarat untuk itu kecuali dengan cara itu. Itu hadisnya begitu. Kalau nggak dijalankan, Ya berarti hutang. Dan hutang Allah itu serius. Faqadaullahi ahaqqu an fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah adalah hutang yang paling wajib dilunasi sebelum atau dibandingkan dengan hutang-hutang yang lain. Salat itu hutang kepada Allah, wajib dipenuhi. Paling wajib dipenuhi itu adalah hutang kepada Allah. Dainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah itu paling wajib dipenuhi. Jadi kalau ada orang insaf 50 tahun, dari akil balik 15 tidak sholat, baru sholat 50 tahun, berarti 35 tahun dia punya hutang. Tunaikan kodoknya. Berat. Makanya Bapak sekalian, alasannya 2. Satu itu hutang kepada Allah, nggak bisa lunas kecuali dengan cara itu. Yang kedua, sholat itu tidak bisa difidyah. Sholat tidak bisa difidyah, sholat tidak bisa dikifarat, sholat tidak bisa ditebus. Kifarat satu-satunya adalah melaksanakannya, menunaikannya. Itu pendapat ulama salaf, ulama klasik, ulama dahulu gitu ya. Alasannya hadis tadi. Ya. rawatibnya nggak usah dibayar. Rawatib makan sunnah, tidak rawatib tidak apa-apa. Iya. Rawatib tidak apa-apa. Iya. Ya. Jadi tidak usah dikodok. Yang wajib dulu. Bisa juga tata caranya itu dikumpulkan di waktu malam, misalkan, atau di waktu siang. Saya ingin kodok satu hari ini 5 sholat, ya udah lakukan jam 9 siang atau di tengah malam lakukan kodoknya itu. Mencukupi pembayar hutangnya itu. Adapun mazhab yang kedua, mazhab mutaakhirin, mazhab ulama-ulama mutaakhir, itu berpendapat bahwa al-Islam yajubu ma qablah. Pertaubatan seseorang itu menghapus hukum-hukum terdahulu. Jadi kalau sudah taubat ya sudah. Gitu. Yang kalau sudah taubat ya sudah. Itu mazhab yang kedua. Mazhab yang kedua. Ya, alasannya adalah tadi hadis Nabi, taubat itu menghapus yang sudah terjadi. Al-Islamu yajubu ma qablah. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih menenangkan? Apakah mengqadha dengan dalil yang tadi tidak ada kifarat sholat kecuali sholat dan hutang Allah wajib dilunasi, ataukah cukup dengan taubat dengan hadis tadi dalil sebagai dalilnya bahwa taubat itu dapat menghapus sesuatu yang sudah terjadi gitu.
Ya. Mau pengampun. Bagi saya pribadi, kalau orangnya baru tobat, ya direkomendasikan ya cukup tobat. Ya, bersyukur. Bukan bersyukur, tapi memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh yang dia tumpuk itu dengan sholat sunnah sebanyak-banyaknya, dengan sedekah sebanyak-banyaknya, dengan saum sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan pahalanya yang banyak itu dapat menutupi tambal sebagai penutup dari sholat-sholat, dosa-dosa sholat yang dia tinggalkan sebelumnya. Mudah-mudahan menutupi, gitu. Mudah-mudahan menutupi. Ya. Kalau ulama sekarang itu yang berpendapat dengan pendapat pertama itu Profesor Dr. Wahbah Zuhaili contohnya, atau Ustadz Abdul Somad itu, atau Pak Quraish Shihab itu berpendapat harus dikodok. Sholat-sholat dulu yang kita lewati harus dikodok. Gitu. Baik yang waktu dekat atau yang sudah lama. Waktu dekat itu masih begini. Misalkan hari Ahad kemarin kita kondangan, lupa nggak zuhur. Ingatnya sekarang, sekarang zuhur langsung. Walaupun waktu larangan, zuhur sekarang. Bukannya jamak, bukannya itu. Kalau jamak kan lain lagi. Itu kalau jamak sudah niat, memang di asar udah niat. Ini mah yang kelewat atau yang tidak melakukan. Lewat atau disengaja lewat. Atau lupa. Kalau sengaja ya dosa. Ini mah yang kelewat atau yang terlupakan, atau mungkin kemarin di jalan misalkan ya, itu lupa tidak sholat maka sekarang ingat sholat. Ya. Jadi dosa tidak sholat itu lebih besar daripada berzina. Dosa tidak sholat itu lebih besar daripada membunuh, daripada minum khamar. Bahkan seluruh dosa besar digabungkan selain syirik ya, itu masih kalah besarnya dengan dosa tidak sholat. Adam dia melanggar larangan. Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan, jangan dekati pohon. Dia langgar tuh. Apa hukumannya? Hanya dipindahkan ke dunia. Di dunianya masih asik, masih ada pasangan, masih kasih makan, kasih minum, masih ada tempat yang indah, masih punya usia 1000 tahun kan. Tapi iblis menolak perintah, dilaknat, dikutuk, diazab di neraka jahanam selama-lamanya. Sampai hari kiamat dia dapat laknat dari Allah Ta'ala, diusir juga dari surga. Itu. Jadi dosa menolak perintah, dosa tidak menjalankan perintah lebih besar, lebih dahsyat dari dosa melanggar larangan. Tapi jangan mundang-mending, mending minum khamr daripada henti sholat mah. Memang secara mendang-mending iya, tetapi ya janganlah kalau sudah tahu mah. Kan begitu. Mending berzina. Jangan mundang-mending, nanti akhirnya meremehkan dosa kan. Zina itu dosa besar, tetapi dibanding dengan dosa besar tidak sholat, lebih besar dosa tidak sholat. Ada mazhab yang lain yang ringan nggak? Yang mana? Yang tidak sholat. Nggak ada. Ada hadis lain tapi lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Al-ahdu wa bainana wa bainal kufri. Pembeda antara kita dengan kekafiran adalah tarkus sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Yang meninggalkan sholat sudah kafir. Kata Rasulullah SAW. Man tarokaha. Yang meninggalkan sholat sudah kafir. Cuman penstatusan kafirnya hanya ulama yang berhak menetapkannya, bukan per individu begini. Gitu. Ulama yang berhak menetap. Jadi tidak ada sama sekali toleransi keringanan terkait dengan perintah sholat. Maka sholat itu kan oleh Allah dijadikan sebagai barometer tolok ukur amal yang lain, kan gitu ya. Dalam hadis itu ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah itu sholat. Kalau sholatnya baik, amalan lain baik semua, diterima semua. Kalau sholatnya tidak sempurna, maka amalan lain rusak dan tidak diterima semuanya. Jadi sedekahnya, jihadnya, zakatnya, saumnya ditolak dan tidak sah kalau sholatnya tidak sempurna. Kalau sholatnya tidak dikerjakan. Sempurna itu maksudnya 5 kali dikerjakan. Itu sempurna. Perkara khusyuk tidak khusyuk tidak apa-apa. Khusyuk mah hanya sunnah saja Pak. Khusyuk itu sunnah. Sunnah, tidak wajib. Ulama yang mengatakan khusyuk wajib itu adalah hanya Al-Ghazali.
Dan mungkin di situ ada an-nahi atau ulama lain. Tetapi secara jumhur ulama mengatakan khusyuk itu sunnah. Tidak khusyuk juga tidak apa-apa. Yang penting rukun syaratnya terpenuhi. Syaratnya itu toharoh, rukunnya itu niat takbiratul ihram sampai assalamualaikum salam, kan begitu. Tetapi bagi yang sholatnya khusyuk ada bonus. Ada bonus. Apa bonusnya? Nanti dapat surganya itu yang paling super PPIP, yakni Jannatul Firdaus. Kayak sholat kalau di depan lihat. Nah, sholat di depan. Di belakang. Depan juga harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya kurang sempurna. Nah, jadi sholat khusyuk itu sunnah. Dan bonusnya sholat khusyuk itu adalah surga yang paling eksekutif, yaitu Firdaus. Apa dalilnya? Lihat Quran surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Di antara kriterianya alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang sholatnya khusyuk. Apa balasannya? Ada di akhir ayat 12. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum. Mereka yang khusyuk itu akan mewarisi atau mendapatkan surga Firdaus. Tah, orang-orang nu sholat rada hese husuna, surgana di bawah Firdaus. Tapi para aulia, para solihin, para ambia, para syuhada itu surganya Firdaus. Karena sholatnya harus. Ayo orang makan sholatnya bari ngitungan bati laba untung rugi, bari ngitungan imah kumaha pamajikan di imah baru. Jadi ya, tapi surga bawah juga ya tidak apa-apa. Yang penting kan di surga. Nah gitu. Kayak sholat depan, di belakang sama aja. Nah, upaya untuk mendatangkan khusyuk itu, upaya yang paling efektif itu ya berjamaah sholatnya. Sholat sendiri mah susah khusyuk. Kalau berjamaah itu kita walaupun malaweng juga kan disupiran ku imam. Jadi upaya sederhana untuk mendatangkan khusyuk itu adalah dengan menjaga sholat berjamaah, gitu ya. Sebagai upaya, mudah-mudahan dengan jamaah itu kita dapat khusyuk walaupun pikiran kita malaweng. Minimal teu poho jumlah rakaat berjamaah mah. Kan gitu ya. Tidak lupa juga. Di rumah mah kan ini opat atau tilu ungkel kan kan gitu. Opat atau tilu. Baik, itu Pak, 2 hadis saja cukup, bahwasanya larangan melaksanakan sholat di waktu larangan itu hanya berlaku bagi yang belum sholat fardu, hanya berlaku bagi yang sudah fardu. Yang belum fardu tidak ada istilah waktu terlarang, ya, tidak ada istilah waktu terlarang. Silahkan, misalkan 5:30, 5:30 silakan. Kalau kita mah nggak boleh karena sudah subuh, maka tidak boleh mengerjakan di waktu subuh. Sehingga paskan waktunya, ya, syuruk setelah bel itu 10 menit dan berlangsung selama 20 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon jika ada kekurangan. Wa'alafu minkum qul qul astagfirullahaladzim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.